Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali diberikan Allah kemampuan, kekuatan, serta kemauan untuk kembali mengkaji hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya. Hadis-hadis yang berbicara tentang peristiwa-peristiwa di awal-awal keislaman yang terjadi di kota Makkah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab yang berbicara tentang awal mula atau asal usul bagaimana sejarah Islamnya seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari, nama asli beliau adalah Jundub, nama ayah beliau adalah Junadah. Jundub bin Junadah berasal dari Bani Ghifar, yang berasal dari Bani Ghifar secara umum berasal dari keturunan Kinanah. Abu Dzar Al-Ghifari diriwayatkan di sini bahwasannya ketika beliau mendengar kabar bahwasannya ada seseorang yang mengaku sebagai nabi di daerah Makkah, mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan di daerah Makkah dan kemudian menyeru kepada agama yang dibawa oleh orang ini tadi, maka beliau bergegas untuk mencari tahu apakah kabar ini adalah kabar yang benar ataukah sekedar kabar burung. Artinya di sini sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar mengatakan bisa jadi, boleh jadi, dan kemungkinan besar Abu Dzar Al-Ghifari telah mengetahui tanda-tanda kenabian. Artinya pada saat itu Abu Dzar juga sedang menunggu seorang yang datang yang mengaku sebagai nabi. Siapapun yang mengaku sebagai nabi kemudian akan di cross check oleh Abu Dzar Al-Ghifari benar atau tidak sesuai dengan tanda-tanda yang pernah beliau pelajari, yang pernah beliau ketahui sebelumnya. Apabila tanda-tanda tersebut benar dan ada pada orang yang mengaku sebagai nabi itu, maka beliau akan mengimaninya. Sebuah kisah yang panjang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab yang ke-33. Al-Imam Al-Bukhari berkata, haddatsani Amr ibnu Abbas qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddatsana Al-Musanna an Abi Jamrah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang sejatinya ketika Abu Dzar Al-Ghifari masih berada di Mekah, Abdullah ibnu Abbas belum lahir pada saat itu. Maka kemungkinan besar Abdullah bin Abbas dikisahkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari setelah hijrah ke Madinah. Bagaimana awal mula keislaman beliau dan asal usul bagaimana beliau, proses bagaimana beliau awal mula memeluk agama Islam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, lamma balagha Abu Dzarrin mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li akhihi irkab ila hadzal wadi fa'lam li ilma hadzal rajul allazi yaz'umu annahu nabi ya'tihil khabaru minas sama'i. Ketika sampai kabar kepada Abu Dzar Al-Ghifari tentang diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dzar bergegas memerintahkan kepada saudaranya, pergilah, kata Abu Dzar, wahai saudaraku, pergilah ke lembah ini. Lembah yang dimaksud di situ adalah daerah Makkah
Karena Makkah memang berada di kota yang berada di tengah-tengah pegunungan, dikelilingi dengan pegunungan. Nah, daerah yang seperti itu letak geografisnya seringkali disebut dengan lembah oleh orang-orang Arab. Karena Mekah kalau mau kita lihat memang dikelilingi banyak gunung yang kemudian di tengah-tengahnya ada sebuah daerah yang ditinggali oleh penduduk. Maka kata Abu Dzar, pergilah kamu ke lembah ini, yang dimaksud adalah kota Makkah. Karena ada orang yang mengaku sebagai nabi yang dilahirkan di kota itu. Fa'lam li ilma hadzal rajul, kabarkan kepadaku nanti sesuatu tentang orang ini yang mengaku bahwasannya dia adalah nabi dan mengaku bahwasannya dia mendapatkan khobar atau mendapatkan wahyu dari langit, dari Tuhan. Wasma' min qawlihi, dengarkan ucapan yang dia ucapkan. Summa tini, kemudian datang lagi kepadaku, kembalilah kepadaku, kabarkan apa yang engkau dapatkan selama berada di Makkah. Fantalaqal akh hatta qadimahu wa sami'a min qawlihi summa raja'a ila Abi Dzarrin. Kemudian pergilah saudaranya tadi, yang nanti pada akhirnya saudaranya ini juga ikut Abu Dzar masuk ke dalam Islam. Saudaranya juga ibunya ikut masuk ke dalam memeluk agama Islam. Saudaranya ini seorang penyair. Makanya nanti dikisahkan di sini bahwasanya ketika mendengar ucapan-ucapan Nabi SAW, saudaranya Abu Dzar ini faham bahwasanya ini bukan ucapan manusia. Ini bukan susunan kata yang biasa disusun sebagai syair. Karena beliau seorang ahli syair, karena beliau seorang penyair, artinya beliau bisa membedakan mana syair yang dibuat oleh manusia, mana ucapan yang bukan dibuat oleh manusia. Dari situlah beliau nanti bisa membedakan, oh benar ternyata ini adalah seorang nabi. Nah, ketika saudaranya pergi sampai ke Mekah, kemudian datang lagi mendengarkan ucapan-ucapan Nabi SAW, kemudian kembali lagi kepada Abu Dzar dan mengabarkan apa yang beliau dapatkan selama berada di Mekah. Faqala ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq wa kalaman ma huwa bisy'ri. Aku melihat orang itu, kata saudaranya ini tadi ketika melaporkan kepada Abu Dzar, aku melihat orang itu menyeru kepada akhlak-akhlak yang baik. Dan orang itu mengucapkan ucapan sebuah kalam yang dia bukan syair. Ucapan itu bukan syair. Ini yang bisa membedakan adalah seorang penyair, seorang ahlinya. Makanya dia bisa membedakan mana yang syair, mana yang bukan. Bahkan diriwayatkan di dalam riwayat yang lain ketika saudaranya Abu Dzar ini bertemu dengan, ketika beliau berada di Makkah, beliau bertanya kepada orang sekeliling Mekah itu tentang orang yang dimaksud, yaitu tentang Rasulullah ini. Fama yaqulun nas, apa pendapat orang-orang tersebut tentang pendapat penduduk Makkah yang ada di sekeliling Ka'bah tentang orang ini tadi, yaitu Rasulullah. Mereka mengatakan syair, kahin, sahir. Penduduk Makkah melemparkan tuduhan-tuduhan bahwasannya Rasulullah pada saat itu seorang penyair. Ucapan-ucapannya adalah syair. Dan ini bisa dibantah oleh saudaranya Abu Dzar. Beliau tahu bahwasanya ucapannya bukan syair, karena saudaranya Abu Dzar seorang penyair. Kemudian Rasulullah juga dituduh sebagai seorang kahin, seorang ahli ramal, dan juga dituduh sebagai seorang ahli sihir, sahir. Kita ambil sedikit faedah di sini. Bahwasanya kita tahu bagaimana Nabi SAW di awal keislamannya diuji keimanannya dengan pemboikotan, dengan penyiksaan, dengan tuduhan-tuduhan
tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang dialamatkan kepada beliau yang berasal dari orang-orang kafir Quraisy. Mungkin sebagian dai berhujjah dengan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, bahwasanya ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran, memang akan ada yang menolak, akan ada yang tidak sepakat, akan ada yang membenci dakwah yang kita sampaikan. Tapi kemudian kalau kita berhujah dengan seperti itu silahkan, tapi kemudian jangan sampai kita lupakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya. Jangan hanya berhujah dengan keadaan Nabi pada saat itu, tapi berhujah juga dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata saudaranya Abu Dzar ini, orang yang mengaku sebagai Nabi ini menyeru kepada akhlak-akhlak yang mulia. Ya'muru bimakarimil akhlak. Nah, kalau kita berhujah kepada berhujah dengan kondisi Nabi pada saat itu, wajar mungkin. Mungkin sebagian dai mengatakan wajar kalau dakwah kita tidak diterima di masyarakat, wajar kalau dakwah kita ditolak di masyarakat, wajar kalau kita dibenci di tengah masyarakat saat menyampaikan kebenaran. Dahulu Nabi pun seperti itu. Tapi yang harus kita ingat, yang didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan cara beliau berdakwah adalah dengan akhlak-akhlak yang mulia. Pertanyaannya sekarang, saat seorang dai itu diboikot oleh masyarakat, saat seorang dai dibenci oleh masyarakat, apakah yang dia dakwahkan itu adalah akhlak yang mulia? Apakah yang dia sampaikan itu cara menyampaikannya dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang mulia, atau sebaliknya? Maka jangan hanya kita berhujah kepada keadaan Rasulullah ketika Rasulullah dibenci pada saat itu. Jangan hanya itu, tetapi kita harus ingat juga bahwasanya Rasulullah menyampaikan dengan ucapan yang baik. Rasulullah menyampaikan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Yang beliau ajak adalah kepada akhlak yang mulia. Maka jangan sampai kita mengatakan wajar dong kita dibenci, wajar dong kita ditolak oleh masyarakat. Tapi lihat, apakah ketika kita ditolak itu yang kita sampaikan adalah kemuliaan akhlak, atau sebaliknya, atau kita justru menghasut masyarakat untuk tidak begini, untuk tidak begitu? Apakah yang kita sampaikan itu adalah sebuah hasutan, atau seperti apa? Seperti itu. Ini bisa kita lihat dari ucapannya saudaranya Abu Dzar Al-Ghifari ini, bahwasanya yang disampaikan oleh Rasulullah adalah akhlak-akhlak yang mulia. Tapi Abu Dzar setelah mendengarkan keterangan ini dari saudaranya, beliau berkata, "Ma syafaitani mimma aradtu." Aku belum puas dengan apa yang engkau sampaikan. Engkau belum memuaskan apa yang aku inginkan. Maksudnya Abu Dzar ingin melihat sendiri seperti apa orang itu dan seperti apa perlakuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Fatazawwada wa hamala shannatan lahu fiha ma'un hatta qadima Makkata. Kemudian dia mengambil bekal, kemudian dia membawa seperti semacam tas yang di dalamnya ada berisi air sebagai bekal perjalanan selama beliau berada di perjalanan dari kampung halaman beliau menuju Mekah. Beliau datang sendiri. Beliau meng-cross check sendiri seperti apa kabar tentang orang yang mengaku nabi ini tadi. Fa'atal masjidah, sampai beliau berada di Masjidil Haram, yaitu di Ka'bah. Faltamasan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wala ya'rifuhu. Kemudian Abu Dzar sendiri mencari Rasulullah, padahal beliau tidak tahu. Abu Dzar tidak tahu seperti apa orang yang mengaku nabi ini, wajahnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, tidak tahu. Tapi beliau mencari sendiri. Wa kariha an yas'ala anhu, karena Abu Dzar tidak mau bertanya kepada orang-orang di sekitar masjid tentang orang yang mengaku nabi ini tadi. Di sini mengisyaratkan bahwasanya Abu Dzar faham orang ini pasti dibenci. Ketika dia mengaku sebagai nabi, ketika dia mendakwahkan agamanya yang datang dari wahyu, orang ini pasti dibenci oleh masyarakat, oleh kaumnya. Maka kalau aku bertanya tentang orang ini, kalau beliau bertanya tentang orang ini tadi, ada kemungkinan beliau juga akan mendapatkan
intimidasi sehingga tidak sampai bertemu dengan Rasulullah. Maka Abu Dzar tidak bertanya kepada siapapun, hanya melihat-lihat saja, sambil meneliti kira-kira mana orang yang mengaku sebagai nabi ini tadi. Hatta adrakahu ba'dul laili, sampai Abu Dzar berada sampai di malam hari masih belum ketemu dengan orang yang beliau cari. Fara'ahu Aliyun fa'arafa annahu gharib. Yang pertama bertemu dengan Abu Dzar adalah Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu masih kecil, masih sekitar umur 10 atau masih belum sampai kepada usia remaja. Ali melihat Abu Dzar dan Ali tahu ini orang asing, bukan orang Makkah, karena Ali sebagai penduduk sebagai tuan rumah, sebagai penduduk kampung yang ada di sana, Ali tahu orang-orang yang tinggal di sana siapa saja. Ketika begitu melihat Abu Dzar, Ali langsung bisa menghukumi ini bukan orang sini, ini orang asing. Kemudian diikutin oleh Ali. Falamma ra'ahu tabi'ahu. Ketika Abu Dzar melihat Ali, Abu Dzar mengikuti Ali, seperti diberikan isyarat oleh Ali, ikut sama aku sini, karena itu orang asing, pasti ada tujuannya untuk datang ke Mekah. Orang asing datang ke Mekah pasti ada tujuannya. Kemudian Abu Dzar ketika melihat Ali dan diberikan isyarat, Abu Dzar mengikuti Ali kemanapun Ali melangkah. Falam yas'al wahidun minhum sahibahu an syai'in hatta asbaha. Tetapi ketika mengikuti ini tidak terjadi percakapan apapun antara Abu Dzar sama Ali. Sama-sama menyembunyikan, seolah-olah Abu Dzar menyembunyikan maksud kedatangannya ke Mekah agar tidak terjadi intimidasi, dan Ali pun juga menyembunyikan maksud untuk bertanya kenapa Anda datang ke sini. Sama-sama diam sampai bangun di pagi hari. Summah tamala qirbatahu wa zadahu ilal masjid. Kemudian ketika bangun di pagi hari, Abu Dzar kembali ke masjid, membawa barang-barangnya, membawa perbekalannya, kembali lagi ke masjid, mencari lagi di hari yang kedua. Wa dhalla dzalikal yauma wa la yarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta amsa. Satu hari itu terus belum bertemu juga dengan Rasulullah sampai sore hari. Fa'ada ila matja'ihi. Kemudian sampai sore hari, sampai malam hari belum ketemu sama Rasulullah di situ. Kemudian ingin beristirahat di masjid itu, ketemu lagi sama Ali. Famarra bihi Aliyun. Faqala amanala lirrajuli an ya'lama manzilahu fa'aqamahu fadhahaba bihi ma'ahu. Kemudian ketika bertemu dengan Ali radhiyallahu an, Ali melihat lagi, kok mau tidur di masjid lagi, berarti dia belum ketemu tujuannya. Dibawa lagi sama Ali untuk ke rumahnya Ali. Di malam yang kedua kembali nginap bersama dengan Ali di rumah beliau. Dijamu sebagai seorang tamu oleh Ali bin Abi Thalib. Tetapi tetap tidak terjadi percakapan apapun di antara mereka di hari dan di malam yang kedua ini. Hatta idza kana yaumus tsalis, sampai kepada hari yang ketiga. Terjadi lagi seperti itu sampai subuh hari, kemudian kembali lagi ke masjid, mencari lagi di hari yang ketiga. Fa'ada Aliyun ala misli dzalika. Kemudian Ali mengikuti lagi, ini pasti orang masih ada di masjid, diikutin lagi sama Ali. Fa'aqama ma'ahu, kemudian bersama juga dengan orang tersebut, dengan Abu Dzar. Sampai di hari ketiga baru Ali memberanikan diri untuk bertanya kepada orang asing ini. Ala tuhadditsuni mallazi aqdamaka. Tidakkah engkau ingin menyampaikan kepadaku apa sebab yang membuat engkau datang ke kota ini? Qala, kemudian Abu Dzar menjawab, in a'taitani ahdan wa mitsaqan la turshidanni fa'altu. Kalau kamu berani berjanji bahwasanya kamu akan menunjukkan kepadaku, akan mengarahkan kepadaku tentang tujuanku, maka aku akan kasih tahu tujuanku ke sini.
Fafa'ala. Kemudian Ali berjanji, ya sudah, aku berjanji. Maksudnya Abu Dzar khawatir kalau dia bertanya kepada orang-orang di sekitar karena mereka benci dengan Rasulullah. Abu Dzar khawatir justru tidak disampaikan kepada Rasulullah, justru disembunyikan. Nabi Muhammad disembunyikan oleh orang-orang di sekitar Makkah. Maka kemudian Abu Dzar ketika bertemu dengan Ali meminta kepada Ali, kamu harus berjanji kepadaku untuk mengarahkanku kepada tujuanku ini. Ali bersedia berjanji, ya sudah, berjanji. Fa akhbarahu, baru kemudian Abu Dzar menyampaikan maksud dan tujuannya. Ali berkata, fa innahu haq, itu adalah kebenaran. Orang itu benar. Dan setelah disampaikan begini, Ali bersaksi bahwasanya orang itu benar-benar seorang nabi. Wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa iza asbahta fatba'ni, kalau nanti sudah di pagi hari silahkan Anda ikut bersamaku. Dituntun sama Ali, diarahkan sama Ali untuk bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali menyampaikan semacam isyarat. Kata Ali, fa inni in ra'aitu syai'an akhafu 'alaika qumtu ka'anni uriqul ma'a. Kalau di dalam perjalanan nanti aku melihat ada sesuatu yang membahayakan Anda, maksudnya sesuatu ya berarti di sini musuh-musuh Rasulullah. Kalau aku melihat kata Ali, ini Ali yang mengatakan, kalau di perjalanan nanti aku melihat ada sesuatu yang membahayakan Anda, maka aku akan memberi isyarat, aku akan berdiri seolah-olah aku sedang membuang air. Maksudnya berdiri membungkuk. Kalau Ali melakukan itu berarti itu ada tanda bahaya. Maksudnya seperti itu. Ada tanda bahaya, jangan macam-macam. Lebih baik disembunyikan niatnya untuk bertemu Rasulullah, gitu maksudnya. Fa in madaitu fatba'ni. Tapi kalau aku lanjut perjalananku, ikuti aku lagi. Seperti itu. Hatta tadkhula madkhali, sampai kamu masuk bersama dengan aku nanti. Fa fa'ala. Kemudian Abu Dzar nurut. Abu Dzar manut. Ketika Ali membungkuk, maka Abu Dzar berhenti. Berarti ada bahaya di situ. Ketika Ali bangkit dari bungkukannya, kemudian melanjutkan perjalanan, diikuti lagi oleh Abu Dzar. Abu Dzar juga ikut berjalan. Fantalaqa yakfuhu, kemudian terus diikuti oleh Abu Dzar hatta dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dakhala ma'ahu, sampai mereka bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru di situ terjadi percakapan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Fasami'a min qawlihi wa aslama makanahu. Saat itu juga Abu Dzar langsung mengakui bahwasanya itu adalah seorang nabi benar, dan Abu Dzar langsung memeluk Islam saat itu juga. Nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu bulan depan. Begitu mendengar ucapan-ucapan Rasulullah, Abu Dzar langsung Islam pada saat itu juga. Langsung mengikrarkan syahadat pada saat itu juga. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah kemudian Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, irji' ila qaumika fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri. Kembalilah kepada kaummu Bani Ghifar dan kabarkan kepada mereka tentang agama ini. Maksudnya dakwahkan kepada mereka tentang agama ini sampai nanti aku datang kepadamu. Sampai nanti aku datang lagi perintah selanjutnya, seperti itu. Qala, kemudian Abu Dzar berkata, wallazi nafsi biyadihi, Abu Dzar bersumpah, la asrukhanna biha baina dhahranaihim, aku akan teriak di tengah-tengah mereka. Mereka maksudnya orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy yang pada saat itu masih gencar melakukan intimidasi kepada Rasulullah. Abu Dzar bersumpah setelah keluar dari rumah itu, Abu Dzar akan teriak di tengah-tengah mereka untuk menyeru mereka kepada kalimat tauhid. Fa kharaja hatta atal masjida
fanada bi'a'la sautihi. Kita lihat di sini perilaku Abu Dzar. Perintah yang diucapkan oleh Nabi SAW tadi apa? Kembalilah ke kaummu, sampaikan kepada kaummu, bukan sampaikan kepada orang Quraisy, sampaikan kepada kaummu. Jadi ada isyarat di situ. Setelah keluar, ada isyarat oleh Rasulullah, setelah keluar dari rumah ini jangan menampilkan identitas sebagai seorang muslim sampai Abu Dzar sampai di kampungnya sendiri. Baru kemudian dakwahi orang-orang yang ada di kampungnya, bukan dakwahi orang Quraisy. Sampai nanti datang perintah selanjutnya. Artinya Rasulullah memerintahkan Abu Dzar untuk menyembunyikan keislaman pada saat itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Dzar? Justru Abu Dzar dalam tanda kutip seolah-olah menentang perintahnya Rasulullah. Justru Abu Dzar keluar dan bersumpah akan berteriak di tengah-tengah orang Quraisy. Karena itu nanti dilakukan di tengah-tengah orang Quraisy. Nah, di sini para ulama memaknai bahwasanya pada saat itu Abu Dzar faham. Seperti yang diucapkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar mengatakan Abu Dzar faham yang diperintahkan Rasulullah itu sifatnya tidak wajib, melainkan sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Kalau orang tersebut belum berani untuk menampilkan keislaman, maka lebih baik untuk menyembunyikan identitas keislaman mereka. Tapi kalau orang itu sudah merasa sanggup, sudah merasa kuat, sudah merasa punya power, maka tampilkanlah keislaman. Suarakan keislaman, tampakkanlah syiar-syiar keislaman. Itu yang difahami oleh Abu Dzar. Jadi perintah Rasulullah bukan sifatnya wajib, tetapi sesuai dengan kondisi individu-individu masing-masing. Kalau individu tersebut merasa sudah punya power, sudah sanggup, karena nanti kita lihat di akhir kisah ini nanti bagaimana Abu Dzar berpikir, bagaimana Abu Dzar bisa yakin kalau beliau punya power di tengah-tengah orang Quraisy, padahal orang asing Abu Dzar. Nanti akan kita lihat di akhir riwayatnya. Dan ternyata benar, fa kharaja hatta atal masjida fanada bi'a'la sautihi. Kemudian Abu Dzar keluar sampai berada di tengah-tengah masjid, di tengah-tengah Ka'bah, dan Abu Dzar langsung berteriak sekencang-kencangnya, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar Rasul Allah. Mendengar yang seperti itu, apakah orang-orang Quraisy tinggal diam? Ternyata tidak. Dipukulin Abu Dzar. Tsumma qamal qaumu fadarabuhu hatta auja'uhu. Kemudian dikeroyok oleh orang-orang Quraisy, dipukuli rame-rame sampai mencederai Abu Dzar. Setelah itu baru datanglah Abbas bin Abdul Muttalib. Fa'atal Abbasu fa'akabba alaihi. Datanglah Abbas bin Abdul Muttalib berteriak menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, "Wailakum." Berhenti, kata Abbas. Kalau Abbas anaknya Abdul Muttalib, masih keturunan Bani Hashim. Abbas termasuk orang yang terhormat di kalangan orang Quraisy. Maka ketika Abbas mengatakan berhenti semua orang Quraisy. Berhenti. Alastum ta'lamun annahu min Ghifar. Tidakkah kamu tahu ini orang Ghifar ini? Wa anna tariqati jarikum ila Syam. Dan bahwasanya tujuan dagang kalian, wahai orang-orang Quraisy, adalah tujuannya ke kota Syam. Kalau kalian berangkat dari Mekah menuju Syam, kalian akan melewati perkampungan Ghifar. Makanya hati-hati, ini orang-orang Ghifar. Orang Quraisy waktu itu nggak tahu. Yang mukulin itu nggak tahu kalau ternyata Jundub bin Junadah yang sedang mereka pukulin itu adalah orang Ghifar. Nah, makanya kemudian Abu Dzar al-Ghifari merasa punya power, merasa punya kekuatan, merasa wajib, merasa yakin kalau beliau harus meneriakkan kalimat syahadat di tengah-tengah orang Quraisy, karena beliau merasa awas kalau berani-berani ganggu aku, seolah-olah begitu ya.
awas kalau berani-berani mengganggu aku, kamu lewat perkampungan Ghifar, kalau mau berdagang ke Syam lewat perkampungan Ghifar, aku cegat nanti di sana. Makanya Abu Dzar merasa punya power, karena orang-orang Quraisy pasti akan melewati Ghifar. Kalau berani macam-macam sama orang-orang Ghifar, mereka tidak akan diberikan jalan untuk lewat ke negeri Syam. Itu tadi alasan Abbas. Kemudian diselamatkan, fa'anqadhahu minhum, diselamatkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Sudah. Besoknya tsumma 'ada minal ghad limithliha. Besoknya tidak menyerah. Nah, Abu Dzar sudah merasa punya kekuatan, tidak menyerah. Besoknya kembali lagi ke tengah-tengah orang Quraisy, teriak lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Melihat yang seperti itu, orang-orang Quraisy marah lagi. Wah, ini jangan-jangan bebal orang ini. Sudah dipukuli kemarin kok ngulang lagi seperti ini. Dipukuli lagi, fadarabuhu wasaru ilaihi. Dipukulin lagi sampai kemudian cedera, sampai kemudian luka. Datang lagi Abbas, diingatkan lagi. Ini orang Ghifar, hati-hati. Jangan berani-berani sama orang Ghifar. Berani-berani ganggu orang Ghifar, nanti kamu nggak bisa dagang ke Syam. Seperti itu. Nah, dari kisah ini bagaimana kita melihat kegigihan seorang Abu Dzar Al-Ghifari dalam menyuarakan keislaman. Banyak faedah tadi yang bisa kita tarik, banyak faedah yang bisa kita pelajari. Bagaimana Nabi SAW tetap mendakwahkan kepada kemuliaan akhlak, meskipun beliau diintimidasi oleh orang-orang Quraisy, meskipun beliau dibenci oleh masyarakat, meskipun beliau dibenci oleh keluarga-keluarganya sendiri. Abu Jahal ini paman beliau, Abu Lahab ini paman beliau, Abu Sufyan ini juga masih keluarga beliau. Keluarga-keluarganya sendiri yang membenci Rasulullah, tapi kemudian beliau tetap menyuarakan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kita lihat bagaimana kegigihan seorang Abu Dzar Al-Ghifari dalam menyuarakan, dalam menampakkan syiar-syiar keislaman. Kalau merasa sudah punya power, kalau merasa yakin sudah punya kekuatan, sudah punya pengaruh di tengah masyarakat, silahkan tampakkan syiar-syiar keislaman. Tidak perlu kita menyembunyikan syiar keislaman, tidak perlu kita menyembunyikan dakwah-dakwah kita. Tampakkan dakwah kita di tengah-tengah masyarakat, tampakkan semangat kita dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Kalau perlu kita sebarkan ilmu yang diwariskan oleh Nabi SAW ini. Jadi tidak perlu ada yang disembunyikan dari syiar-syiar keislaman, kecuali dalam beberapa kondisi-kondisi tertentu yang memang mengharuskan kita untuk menyembunyikan syiar-syiar keislaman. Tapi secara umum, secara hukum asal, kita diperintahkan untuk menampakkan syiar-syiar keislaman ini di tengah-tengah masyarakat. Tidak perlu kita menyembunyikan apapun dari agama kita. Allahu a'lam bishawab. Mungkin pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini diberikan manfaat oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.